Shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya saat ini dimanapun kita berada, kita bersama-sama akan merasakan hadirat Tuhan. Dan apapun yang kita lalui saat ini, baik keadaan-keadaan yang kita berada di dalam rumah, yang tidak boleh keluar, tapi saya percaya ketika kita bersama-sama percaya, bersatu hati dan berdoa, ketika kita berseru dalam hadirat Tuhan, ada jawaban, ada mujizat, ada pelepasan dan pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan yang percaya. Mari saya mengajak jemaat bersama-sama untuk kita persiapkan hati kita dimanapun kita berada saat ini. Kita percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu sanggup untuk menjamah setiap hati yang rindu akan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan kami yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami percaya saat ini kami bertekuk lutut di dalam hadirat-Mu. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur dengan segenap hati kami dalam setiap keadaan yang kami alami saat ini. Kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami tahu hari-hari ini tantangan buat setiap kami, untuk kami boleh bertahan, untuk kami boleh melalui segala pandemi, segala wabah, sakit penyakit yang ada di sekitar kami. Tapi kami percaya firman-Mu berkata bahwa setiap kami, ketika kami bersandar dan berharap kepada Engkau, ketika kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, tidak ada satu kuasa dari iblis yang sanggup menjamah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami saat ini mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau siapkan pikiran hati kami. Kami mau siapkan tubuh dan jiwa kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Allah. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mau sambut hadirat-Mu. Haleluya. Amin.
segalanya. Yang percaya sama-sama katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kalau bersungguh dengan segenap hati ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini.
dengan hati yang bersyukur, mujizat terjadi di tengah-tengah kami. Kami akan mendengar banyak kesaksian ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Kami akan mendengar banyak kesaksian, dipulihkan, disembuhkan. Kami percaya Tuhan, kami boleh dikuatkan dalam hadirat-Mu. Dan kami tahu Tuhan, bahwa itu benar, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Sebab itu saat ini kami rindu mendengar firman-Mu lebih dalam. Kami mau mengenal Engkau Tuhan. Kami mau mendengar apa pesan-Mu buat setiap kami jemaat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau punya maksud, Kau punya tujuan, karena Kau punya pesan ini Kau sampaikan buat setiap kami. Dan kami mau pasang telinga kami mau siapkan hati kami dengan baik untuk kami boleh mendengar setiap daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya dan yakin dan dikuatkan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih yang ada di rumah kita masing-masing. Selamat pagi, kita boleh bertemu beribadah dalam perayaan Paskah. Mari kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang bertata dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk kami dapat merayakan perayaan Paskah, merupakan satu kemenangan bagi kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biar Roh Kudus menguasai hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu, agar firman yang kami taburkan boleh menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu yang tinggal di rumah masing-masing. Biar Roh Kudus Engkau sendiri akan bekerja dan berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan segala doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih yang ada di rumah kita masing-masing. Pagi hari ini saya merasa berbahagia ketika saya boleh berjumpa dengan jemaat Tuhan sekalipun berada di rumah kita masing-masing. Percayalah, pada pagi hari ini kalau kita boleh merayakan perayaan Paskah, itu merupakan satu kemenangan. Sekalipun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi saya percaya bagi saudara-saudara yang ada di rumah, pagi hari ini merupakan kemenangan bagi kita kalau kita saat ini boleh merayakan perayaan Paskah, karena Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itulah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami akan memberikan judul renungan firman Tuhan adalah kebangkitan yang memberikan satu pengharapan. Jemaat Tuhan yang kekasih, di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sulit, hampir seluruh masyarakat yang ada di dunia ini sepertinya sekarang ini mereka tidak punya pengharapan. Karena tekanan ekonomi, permasalahan yang tidak pernah ada jalan keluarnya. Bahkan sampai hari ini, beberapa pengusaha, orang-orang yang ada dalam dunia ini, mereka mengalami situasi dan tekanan yang sulit. Karena apa? Karena virus corona yang saat ini melanda seluruh dunia, termasuk di Indonesia saat ini. Tapi percayalah kepada Tuhan, segala sesuatu yang terjadi, ada saatnya kita menang. Dan saat inilah kemenangan telah kita capai di saat kebangkitan Kristus ada dalam kehidupan kita. Sebab itu, mari kita akan belajar firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 sampai yang ke-22. Saya akan bacakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini mengajak kepada saudara dan saya, mengajarkan seandainya Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia.
Jemaat Tuhan percaya kepada Tuhan. Sia-sialah pengiringan kita kepada Tuhan. Sia-sialah pemberitaan Kristus yang saat ini kita beritakan. Kenapa? Karena Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, setelah Yesus mati dan telah kita rayakan kemarin hari Jumat, di mana Jumat Agung adalah hari kematian Kristus, dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Nah, kebangkitan Kristus inilah merupakan satu pengharapan baru dalam hidup kita. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, kalau hari-hari hidupmu sekarang ini dipenuhi dengan tekanan hidup, permasalahan ekonomi yang tidak pernah ada jalan keluarnya, percayalah, virus corona ini akan berakhir. Dan kita akan menerima jalan keluar kemenangan, di mana saat ini Kristus yang telah bangkit. Dan kebangkitan Kristus itu membawa perubahan dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kekristenan kita itu mendapatkan satu peristiwa yang luar biasa. Kenapa? Karena Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang mati. Tapi Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup dari antara orang mati. Sebab itu pada saat ini kita merayakan satu perayaan Paskah, merupakan satu kemenangan di mana Yesus telah bangkit dari orang mati. Dan kebangkitan Yesus inilah membawa satu perubahan dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita nggak punya pengharapan karena Yesus mati. Tapi setelah 3 hari kemudian Yesus bangkit, maka kita ini punya pengharapan baru. Pengharapan yang bisa merubah nasib hidup kita semua. Yaitu perubahan dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, kalau kita baca, yang pertama, perubahan apa sih yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita? Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul. Kita lihat perubahan yang pertama tadi di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Kebangkitan Kristus. Karena aku adalah yang hina, paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Bapak Ibu jemaatku yang kekasih, perubahan dalam kehidupan Paulus adalah yang pertama adalah perubahan status. Yang tadinya Saulus adalah orang yang menganiaya orang-orang Kristen. Tapi setelah dalam perjalanan ke Damsyik dia berjumpa dengan Yesus, maka di saat itulah terjadi satu perubahan. Yang tadinya Saulus menganiaya orang-orang yang percaya, sekarang ini buta matanya dan dia ketemu dengan Yesus. Di saat Tuhan nyatakan mujizatnya, matanya terceri kembali dan dia melayani Tuhan. Itulah perubahan hidupnya. Saulus menjadi Paulus. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, saya yakin dan percaya, ketika saudara-saudaraku berada di rumah saat ini, mungkin kita ini merasa tercekam dengan situasi dan keadaan virus corona. Sampai kapan virus ini terus seperti ini? Sampai kapan kita nggak bisa keluar rumah? Sampai kapan ekonomi kita bisa bangkit? Sampai kapan kita bisa mendapatkan sesuatu perubahan? Semua orang sedang bertanya-tanya. Tetapi percayalah, kebangkitan Kristus akan membawa pembaharuan dalam hidup kita. Akan membawa perubahan dalam hidup kita. Di mana kita tadinya nggak punya pengharapan, melalui kebangkitan Kristus, kita punya pengharapan. Pengharapan untuk merubah nasib hidup kita.
Percayalah, jemaat Tuhanku yang kekasih, hari-hari hidup kita akan mendapatkan satu pengharapan yang baru, di mana Tuhan telah memberikan perubahan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, jangan putus cinta di batas kota. Jemaat Tuhan, jangan putus asa melihat situasi yang sulit, keadaan yang tertekan, ekonomi sulit. Saudara harus punya pengharapan yang baru. Kita harus percaya virus ini tidak akan berjalan lama. Dalam waktu yang telah disingkat, virus ini akan berhenti. Dan saudara-saudara, ketika saat ini saudara di PHK, mungkin secara manusia, saudara merasa, Tuhan, kenapa kau biarkan hidupku menderita? Kenapa aku harus di PHK? Tetapi percayalah, melalui virus corona, saudara di PHK, percayalah, di balik dari segala persoalan yang saudara hadapi, ketika virus sudah selesai, saudara mendapatkan satu pekerjaan yang baru. Kok ada kami? Saudara mendapatkan satu perubahan hidup, di mana saudara akan mendapatkan pekerjaan yang mungkin kau tidak pernah pikirkan sebelumnya. Engkau sekarang diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang pengusaha yang sukses dan berhasil. Itulah bukti nyata bahwa benar-benar kebangkitan Kristus itu membawa perubahan dalam hidup kita. Karena kita punya pengharapan yang baru. Jadi Paulus ketika dia melakukan segala sesuatu, dia berubah statusnya. Ini adalah perubahan hidup. Dan yang kedua, bukan perubahan hidup saja. Ketika Saulus berubah menjadi Paulus, yang tadinya dia menganiaya, sekarang ini dia berubah menjadi pelayan Tuhan yang setia. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya sangat yakin dan percaya virus corona ini akan membawa perubahan dalam hidup jemaat Tuhan. Sebab itu percayalah, kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada saat ini akan berdampak positif dalam kehidupan kita. Jangan saudara merasa putus asa, jangan saudara mengeluh, jangan saudara merasa kenapa Tuhan tinggalkan aku. Tetapi percaya, Paulus dia dirubahkan oleh Tuhan, saudara juga diubahkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan akan kepastian iman kita. Yang terdapat dalam ayat 14 dan 17 sampai 17. Tetapi ada kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, ini menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus itu dalam membawa satu pengharapan dengan keselamatan iman kita. Jadi keyakinan, kepastian, kepercayaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih, kalau kita tidak yakin, tidak percaya bahwa Yesus bangkit, sia-sialah pengiringan kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, beberapa waktu yang lalu, hampir seluruh dunia mengatakan Kristus tidak bangkit. Bahkan beberapa orang menghina bahwa Kristus itu tidak dibangkitkan. Kamu dibohongi. Tetapi kita melihat bukti-bukti yang nyata. Ketika Maria Magdalena dia berangkat ke kubur, ternyata kubur itu kosong. Dan saat itu Maria Magdalena juga berjumpa dengan Yesus. Dan di saat Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus, itu membuktikan Yesus benar-benar bangkit. Bukan hanya Maria Magdalena saja yang diperlihatkan,
Tetapi murid-murid Yesus, ada seorang yang bernama Kleopas, pada waktu dia berjalan ke Emmaus, dia juga berjumpa dengan Yesus. Murid-murid Yesus, ketika dia berada di Danau Tiberias, Yesus juga hadir di Danau Tiberias. Dan juga Thomas. Ketika Thomas dia tidak percaya bahwa Yesus bangkit, di saat itu juga Yesus hadir. Dan Tuhan katakan, di mana telunjukmu? Masukkan telunjukmu dalam lubang bekas paku. Ini menunjukkan bukti yang nyata bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Dan bukti-bukti inilah yang membuat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia yakin dengan iman kita bahwa kebangkitan Kristus adalah pengharapan bagi iman kita. Benar-benar kebangkitan itu membawa pengharapan untuk keyakinan yang pasti. Bukan berarti kalau kita percaya kepada Tuhan, lalu kita percaya enggak? Betul enggak? Buktinya, hidupku semakin hari semakin sulit. Nah, jemaat Tuhan, kita harus yakin dan percaya dengan iman kita. Karena sudah ada bukti-bukti yang nyata. Seandainya Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi percayalah pada pagi hari yang indah ini, bahwa memang benar-benar Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan Kristus ini membawa perubahan dalam kehidupan kita. Kebangkitan Kristus membawa perubahan dalam iman kepercayaan kita. Bahwa benar-benar kita yakin, percaya apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Bahwa iman yang benar-benar terjadi membawa kehidupan kita bukan hanya sekedar cerita, tetapi bukti yang nyata. Sebab itu biarlah kepastian iman itulah yang semakin membawa hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Tanpa kepastian iman, hidup kita akan sia-sia. Iman itu harus dibuktikan. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi harus ada bukti yang nyata. Bukti nyata apa? Yang pertama, Kristus dibangkitkan dari orang mati, itu dari tubuhnya benar-benar dibangkitkan. Dari kematian Yesus itu benar-benar tubuhnya ini bangkit. Nah, itulah bukti yang nyata. Sebab itu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan ingin agar keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar kita punya pengharapan, punya iman, tapi kita harus yakin, percaya bahwa kebangkitan tubuh Kristus itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya tubuh yang kita hadapi sekarang ini, kedagingan kita ini kita tinggalkan dan kita hidup dengan Roh Kudus. Untuk meyakinkan keyakinan kita harus punya iman. Iman tanpa perbuatan mati. Sebab itu kita harus yakin bahwa tubuh Kristus yang bangkit dari antara orang mati, itu juga ada dalam kehidupan kita. Bahwa tubuh yang kita miliki sekarang ini adalah tubuh kedagingan. Tetapi tubuh kebangkitan Kristus adalah tubuh kemuliaan Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya, jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita teguhkan iman kepercayaan kita. Ketika Tuhan telah berjanji kepada kita, kebangkitan Kristus membawa pengharapan untuk perubahan hidup kita. Yang kedua, kebangkitan Yesus membawa pengharapan untuk memberikan kepastian terhadap iman kita. Itulah yang menjadikan kekuatan dalam hidup kita. Saya percaya, sekalipun jemaat Tuhan ada di rumah, percayalah, di pagi hari yang indah ini, saudara-saudara akan terima mujizat demi mujizat dari Tuhan. Saudara-saudara akan dibangkitkan dari kuasa maut, dibangkitkan dari segala kegelapan, menjadi terang. Sudah diubah, hidup yang tadinya nggak ada menjadi ada. Sudah yang tadinya berada di bawah, diangkat Tuhan, sederajat dengan para bangsawan, diberi kemenangan. Kami percaya kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing. Percayalah, Yesus sedang bekerja. Sekalipun kami ada di gereja, saudara ada di rumah,
akan terjadi mujizat demi mujizat. Perubahan hidup saudara. Saudara yakin di saat ini saudara diberikan oleh Tuhan kuasa untuk melakukan segala perkara yang besar. Kenapa? Karena saudara punya pengharapan yang baru. Saat ini di tengah-tengah situasi yang sulit, saudara bisa menjadi saksi bagi Kristus. Saudara bisa menjadi saksi di tengah-tengah kesulitan dunia ini. Percayalah, di tengah-tengah situasi yang sulit, ketika Yesus bangkit, ada perubahan dalam hidup saudara. Ada kemenangan dalam hidup saudara. Sehingga iman keyakinan kita semakin hari semakin teguh di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Ada perubahan demi perubahan dalam hidupmu. Ada keyakinan iman yang bertumbuh. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami selesaikan seluruh ibadah kami. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, hari ini merupakan hari kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perayaan Paskah merupakan kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yakin, di rumah saudara, saudara berkata, kebangkitan Kristus membawa pengharapan yang baru dalam hidupku. Kebangkitan Kristus membawa perubahan dalam hidupku. Dan percayalah, apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari, jemaat Tuhan, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur kalau Tuhan telah pimpin kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Ibadah kami berjalan dengan baik. Kiranya Roh Kudus Engkau sediakan turut bekerja. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus Engkau akan bekerja lebih dahsyat lagi. Kami percaya Tuhan, kebangkitan Kristus, perayaan Paskah merupakan kemenangan bagi orang-orang yang percaya. Bahkan saat ini juga Tuhan, Engkau akan melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Engkau bekerja dan berkarya, sehingga perayaan Paskah ini merupakan satu kebangkitan Kristus yang membawa pengharapan, bahkan perubahan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Berubah menjadi sesuatu yang lebih baik, dan Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Dan Tuhan akan memberikan perubahan iman dalam kehidupan kita, sehingga kami boleh menerima mujizat demi mujizat. Percayalah, setiap kehidupan kami pasti ada perubahan demi perubahan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan segala doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mari kita akan berdoa dan kita akan doakan bagi bangsa dan negara kita. Bapa yang bertata dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kalau saat ini Tuhan melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang di rumah. Ketika firman-Mu ditaburkan, kami percaya akan terjadi mujizat demi mujizat. Setiap jemaat yang ada di rumah, mereka mengalami perubahan demi perubahan dalam hidup mereka. Mereka mempunyai pengharapan yang baru. Iman mereka dipercaya kepada Tuhan semakin yakin dan pasti bahwa kuasa dan mujizat Tuhan akan memberkati jemaat Tuhan di rumah. Bahkan kami percaya mujizat demi mujizat Tuhan lakukan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Dengan adanya wabah virus corona ini, kami percaya kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bahkan virus corona ini berhenti, selesai sampai di sini. Dan mujizat kesembuhan terjadi. Dan kami percaya bangsa Indonesia diselamatkan dari virus corona ini. Semuanya akan selesai dalam waktu yang singkat ini. Dan kami percaya kuasa dan mujizat Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus akan membangkitkan semangat kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di rumah kita masing-masing. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau memberkati
jemaat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing. Percayalah, pada pagi hari ini, apapun yang kamu kerjakan, Tuhan buat berhasil. Diberkati usaha pekerjaan saudara, diberkati keluarga dan rumah tangga saudara. Percayalah, kuasa dan mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah ke rumah saudara masing-masing dengan membawa berkat, damai sejahtera, kasih setia Bapa mengalir dalam kehidupan saudara, mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.